Saudari-saudara pencinta insan, intisari sabda harian. Salam jumpa di hari ini, Senin 24 Januari 2022, dan di hari ini juga Gereja Sejagat memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Mari kita dengarkan bersama. Suatu ketika, ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul. Dengan penghulu setan, ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, maka kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia dapat diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, kisah Injil hari ini menegaskan gambaran yang utuh tentang diri dan karya Yesus sebagai hamba yang datang ke dunia. Penginjil Markus menunjukkan bahwa pertentangan terhadap Yesus justru timbul dari orang-orang yang seharusnya mengenal Dia, yang dalam hal ini keluarga Yesus serta para ahli Taurat. Dalam kisah Injil sebelumnya, kaum keluarga Yesus sengaja datang ke Kapernaum untuk mengajak Yesus pulang dengan sebutan kasar mereka, "Ia tidak waras lagi." Kaum keluarga Yesus menghindari reaksi dan bahaya yang akan menimpa Yesus. Singkatnya, keluarga Yesus peduli terhadapnya. Dalam Injil Markus pada hari ini, perlawanan dari keluarga adalah sama seriusnya dengan perlawanan para ahli Taurat. Bahkan para ahli Taurat di sini lebih berlawanan lagi dengan menyebut Yesus dengan tuduhan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Dan di sisi lain juga mereka mau merusak reputasi Yesus dengan cara yang demikian. Namun, apa respon Yesus? Respon Yesus adalah para ahli Taurat itu menghujat Roh Kudus. Mereka telah mengatakan Yesus kerasukan setan. Padahal pada waktu itu Yesus sedang menyembuhkan orang yang sakit dan yang dikuasai oleh roh jahat. Bagi para ahli Taurat, terang dalam Yesus telah menjadi kegelapan, dan yang baik pun
telah menjadi jahat. Terang memang tersedia bagi mereka yang mau menerima. Saudara dan saudari pencinta insan yang terkasih, Roh Kudus telah memberi kesaksian akan hidup dan karya Yesus yang berasal dari Bapa dan menawarkan anugerah keselamatan dalam namanya. Kesaksian dari Roh Kudus adalah kesaksian yang paling final. Maka dosa melawan Roh Kudus bersifat kekal. Maka tindakan para ahli Taurat sesungguhnya adalah sikap yang keras hati dan bahkan menolak anugerah Allah dalam hidup mereka. Saudari dan saudara pencinta insan, marilah kita tidak berkeras hati dan tertutup hati, melainkan kita melembutkan hati dan membuka hati kita dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menghantar kita di dalam keselamatan dan kebahagiaan bersama Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.